Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat. Walaupun kita belajar di rumah, tapi kita tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Semoga COVID ini cepat berlalu. Materi yang akan kita bahas adalah tentang iklan sarana komunikasi. Sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Silakan kalian lihat tayangan berikut ini. Nah, tayangan tadi adalah salah satu contoh iklan. Itu teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Nah, tadi setelah tayangan tersebut, untuk selanjutnya mari kita bahas apa itu iklan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, memujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Nah, dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti bagi perusahaan bisnis komersial, bagi dunia perkantoran, bagi pemerintah, dan bagi orang perorangan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Misalkan, contoh salah satu dari slogan adalah tiada hari tanpa prestasi. Artinya, slogan tersebut mengartikan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Selanjutnya, mari kita lihat tentang poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Nah, tadi adalah salah satu contoh dalam bentuk poster. Poster tidak jauh berbeda dengan iklan, isinya mengandung pesan kepada khalayak. Namun poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka, misalnya dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini unsur iklan, poster, dan slogan antaranya iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Dan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Sedangkan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat umum. Untuk selanjutnya,
Mari kita lihat ke dalam unsur-unsur dalam pembentukan iklan. Pembentukan iklan antara lain A. Sumber. Nah, sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Bagian B-nya yaitu pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Bagian C adalah media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Bagian D, penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sarana atau objek iklan. Bagian E adalah efek. Efek merupakan perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan terakhir adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Anak-anak, mari kita lihat lagi sekarang bagaimana penyimpulan maksud suatu iklan. Klasifikasi periklanan lainnya, misalnya iklan strategis, ya. Terus yang lainnya iklan taktis. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu pola-pola penyajian iklan. Pola-pola penyajian iklan itu ada dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Baiklah, kita akan bahas satu persatu apa itu iklan media cetak. Iklan media cetak, karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping menggunakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. Antara lain adalah iklan baris. Iklan baris, iklan yang pemasangannya berupa baris-baris teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Sekarang marilah kita lihat dan perhatikan contoh iklan baris. Nah, ini adalah contoh iklan baris, dan untuk selanjutnya mari kita ke iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Sekarang mari kita lihat contoh iklan kolom. Nah, ini adalah contoh iklan kolom. Setelah itu, iklan kolom ini dikenal istilah iklan display. Ini iklan memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto ataupun media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display. Hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan ataupun produk baru dan informasi yang lebih kompleks. Nah, tadi iklan media cetak, sekarang adalah elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. 1. Iklan radio. Itu iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi.
kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film, produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu jenis iklan. Jenis iklan ini ada 3, yaitu iklan pemberitahuan. Apa itu iklan pemberitahuan? Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat memegang saham. Nah, mungkin kalian bisa melihat salah satu contoh dari iklan pemberitahuan ini, silakan lihat. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat tentang iklan layanan masyarakat. Kita lihat dulu tayangannya seperti ini. Nah, iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Selanjutnya adalah iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Nah, boleh kalian lihat salah satu contoh dari iklan penawaran. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan sarana komunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.